Ini reviewnya di pinggir jalan bro, di Samarinda. Dekonya di Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman, kembali lagi kita ya di video saya yang terbaru. Bukan main, yang terbaru terus. Jadi ini saya melakukan proses pengecatan pada stang atau steering sepeda motor. Jadi ini berbahan aluminium, atau yang biasa disebut dulu apa ya, titanium kalau nggak salah, yang bentuknya seperti aluminium. Jadi ini berbagai macam akal ini digunakan supaya stangnya ini atau setirnya ini bisa kita cat tanpa kita menyentuh barangnya. Jadi itu stick drum itu yang digunakan, dipasang sana pasang sini, jadi kita tinggal pegang stick drumnya saja. Aduh, jadi korban stick gua dah. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pencelupan juga. Jadi ini ada yang di karbon WTP. Ini kalau nggak salah adalah spakbor kolong. Jadi kembali lagi ini punya Yamaha X-Max yang kemarin barangnya yang kecil-kecil itu saya lakukan proses pencelupan juga. Jadi ini lanjutannya karena dia mau ngejar ada kontes katanya. Jadi terpaksa barangnya ini kita dulukan, walaupun sebenarnya kerjaannya juga lagi antri. Jadi untuk cara pencelupannya teman-teman bisa tiru saja ya. Saya melakukan proses pencelupan media ini dari mana, siapa tahu nanti teman-teman itu ada proses garapan atau barang-barang yang diterima itu hampir sama dengan saya. Jadi tinggal tiru saja apa yang ada di video ini. Untuk setting aktivatornya itu masih sama ya, seperti yang kemarin. Itu saya menggunakan tekanan angin antara 5 sampai 10 PSI atau di tengah-tengahnya, jaraknya 30 cm. Oke. Nah ini adalah bagian pipi kiri pipi kanan, ini spakbor depan kalau nggak salah. Jadi kita coba nekat nyelupnya sekali dua biar sekali jalan. Oke. Jadi kita lihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini. Oke, jadi tinggal kita bilas, baru langsung nanti kita ke proses finishing. Oke, disimak videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pengekliran. Jadi ini adalah proses pengekliran lapis pertama. Untuk clearnya sendiri saya gunakan clear second. Masih seperti biasa yang nggak berubah-berubah clearnya, yaitu itu saja yang saya pakai. Untuk perbandingannya sendiri itu saya gunakan 2:1/1/4 agar menghasilkan kilauan yang nanti ada dagingnya. Dia kayak berkilau tapi berdaging, berisi gitu. Oke teman-teman, setelah jeda 30 menit, jadi kita langsung ke proses pengekliran yang kedua. Nah untuk yang kedua ini saya gunakan clearnya atau saya aplikasikan, saya semprotkan itu langsung agak tebalan dikit biar mendapatkan hasil kilap yang saya inginkan. Jadi untuk clear second ini sendiri, menurut pengalaman saya, dari hasil aplikasi yang kita semprotkan itu saat dia kering tidak ada bedanya saat kita melakukan awal penyemprotan. Jadi hasilnya tetap sama dia. Nah kalau nggak percaya nanti teman-teman bisa lihat di reviewnya. Oke. Wah untuk barang yang satu ini adalah setir sepeda motor, atau kami di sini biasa bilang stang sepeda motor, stangnya. Jadi ini proses pengekliran.
Nah di sini mohon maaf teman-teman ya, saya tidak menggunakan masker, jangan ditiru. Nah, karena ini sesuatu yang tidak baik. Karena ini nge-clearnya juga sudah malam, saya dikejar-kejar waktu. Jadi maskernya ini lupa naruh. Padahal tadi di scan awal-awal sebelumnya tadi itu saya sebenarnya pakai, karena lupa naruh jadi bingung. Berhubung ini udah kemalaman, ya sudah semprot aja, biar aja nggak pakai masker. Itu penyakit saya teman-teman, saya selalu lupa. Nah untuk melakukan pengekliran media ini hati-hati ya, karena medianya tidak lurus. Kalau nggak sabar ya clearnya bisa meleleh. Itu resikonya kalau kita ngeclear barang ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita review barangnya, jadi di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa proses pengecatan stang yang videonya dimulai dari awal tadi, stang atau setir sepeda motor yang saya cat, itu tidak saya lakukan proses epoksi, karena teman-teman kan langsung melihat prosesnya itu langsung ke pengecatan tanpa di epoksi. Nah, di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman bahwa sebelum saya melakukan proses pengecatan itu, saya lapisi dulu medianya dengan aluminium primer PU2K Base Coat Clear. Nah, ini fungsinya apa? Ini adalah produk baru, belum dilaunchingkan sebenarnya. Jadi belum dijual secara umum. Memang belum dijual sama sekali, bukan dijual secara umum, tapi tidak dijual sama sekali. Jadi nanti ini rencananya akan launching, tapi tanggalnya belum tahu saya. Jadi nanti mungkin informasinya teman-teman bisa hubungi kontak yang saya taruh di deskripsi. Nah jadi sebelum saya melakukan proses pengecatan itu, saya lapisi dulu dengan aluminium primer PU2K Base Coat Clear. Jadi ini fungsinya hampir seperti apa ya? Kita langsung ke wujudnya saja. Jadi ini wujudnya, pengaplikasiannya hampir sama seperti kita nge-clear, tapi ini bukan clear. Jadi ini kita lakukan mixnya dulu 4:1, terus kita kasih thinner karena ini terbilang kental isinya. Nah jadi kita lakukan proses mix 4:1 banding thinnernya, terserah deh mau berapa, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi setelah semua tercampur dengan rata, jadi ini disemprotkan langsung ke media yang sudah kita bersihkan, sudah kita amplas. Karena stang tadi juga kan terbuat dari aluminium juga dia. Nah, jadi kita aplikasikan ini dulu. Setelah semua tercampur, kita aplikasikan ini, semprotkan ke media yang ingin kita cat tadi. Nah, jadi nanti dibiarkan kering selama 2 jam, baru kita langsung ke proses pengecatan. Jadi teman-teman tidak harus mengamplas media itu setelah mengaplikasikan barang ini ke objek. Jadi setelah kering barangnya langsung ditimpa saja. Nah ini bisa digunakan di mana saja. Misalnya teman-teman ingin mewarnai chrome, kebanyakan chrome pada umumnya natural chrome ya. Jadi teman-teman misalnya ingin merubah chrome itu menjadi chrome merah, habis itu chrome biru misalnya, itu kan mainnya kan candy. Nah jadi sebelum kita melakukan proses pengecatan candy, bersihkan dulu media chrome-nya, baru teman-teman aplikasikan ini ke objek tersebut. Setelah kering baru timpalah candy di atas yang sudah dilapisin aluminium primer ini. Nah setelah kering baru teman-teman naikkan candy-nya, baru juga nanti teman naikkan clear coat-nya. Jadi fungsinya ini mengikat candy yang kita aplikasikan tadi. Candy itu kan cat juga dia. Jadi kita dia mengikat ini candy agar menempel kuat di media tersebut. Jadi sebelum kita melakukan proses candy di atas media chrome, bersihkan dulu chrome-nya, baru aplikasikan aluminium primer ini, baru nanti teman-teman candy, baru nanti teman-teman clear. Untuk durasinya dari aluminium primer ini setelah diaplikasikan baru ke pengecatan atau ke proses candy, itu durasinya 2 jam.
Nah setelah kering 2 jam tidak perlu diamplas, langsung timpa. Nah untuk media kerumnya tadi, apakah cuma dibersihkan saja, apa diamplas dulu? Oh tidak, karena kalau krum, kalau kita amplas, kalau krum itu kita amplas, itu bisa menyebabkan guratan-guratan pada media krum tersebut, jadi krumnya rusak. Jadi teman-teman cukup membersihkan krumnya saja, agar tidak ada bekas-bekas minyak, bekas-bekas kit dan semacamnya lah. Setelah bersih, baru teman-teman kasih aluminium primer ini di atas media krum tadi. Saat melakukan penyemprotan aluminium primer ini, hasilnya itu sama seperti clear, mengkilat juga dia seperti clear. Ini bening, tapi ini bukan clear gitu. Dan ini merekat kuat di media-media tersebut. Nah, ini sudah saya eksperimenkan. Jadi yang di toko juga sudah eksperimenkan, dia di atas galvanis. Galvanis itu dibersihkan, terus dia kasih candy. Setelah 2 jam baru dia kasih clear coat. Nah bagian yang tidak dikasih aluminium primer ini, kita garis-garis pakai cutter. Terus itu dicongkel-congkel. Yang tidak pakai ini, yang tidak pakai aluminium primer ini, dia terangkat. Nah di bagian yang pakai aluminium primer ini, dia tidak terangkat. Susah lah pokoknya ngangkatnya. Artinya dia merekat dengan kuat. Itu di atas media yang tidak diamplas, apalagi yang diamplas gitu. Tapi ini berlaku pada media metal, galvanis, aluminium. Jadi kan banyak stang-stang yang aluminium. Nah kalau teman-teman misalnya mereka punya stang-stang yang krom, pengen dirubah warnanya, jadi teman-teman bisa aplikasikan ini dulu sebelum melakukan proses candy dan clear. Tapi media kromnya wajib dibersihkan dulu. Jadi kira-kira seperti itulah infonya. Makanya saya langsung melakukan proses pengecatan. Dan ini belum dijual. Dan sedikit bocoran, saya tanya kepada toko, barang ini akan dijual dengan ukuran 1 kilo itu dengan harga 300 sampai 350 ribu. Tapi belum ada harga pastinya. Yang saya tangkap itu harganya sekitar 300 sampai 350 ribu. Ya semoga saja ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Informasi ini sedikit salahnya, banyak salahnya, dan segala macam saya mohon maaf. Oke kita langsung ke review ya. Lanjut. Ini reviewnya di pinggir jalan bro, di Samarinda. Dekonya di Tenggarong. Tuh kau lihat nih. Aku ndak bisa antara asli dengan di video. Kalau menurutku bagus yang asli. Tuh. Apalagi kalau kena cahaya dia tambahnya nyinar nih. Oh lihat nih. Iya. Tapi kalau ikan pakai Oppo, bagus gambarnya daripada barangnya. Iya. Makanya aku kalau untuk konten-konten tuh enggak mau aku. Oke teman-teman semua, dari semua proses pengambilan gambar, dari proses pengecatan sampai review, itu saya menggunakan HP Samsung J5 Pro. Kenapa? Karena dari hasil pengecatan yang saya anggap bagus, itu sangat susah sekali untuk mengambil gambar hasil terbaik dari hasil pengecatan itu sendiri. Beda kalau kita pakai HP Oppo. Nah, hasil pengecatan yang apa adanya pun kalau kita pakai HP Oppo, maka hasilnya pun akan luar biasa yang ditangkap oleh kamera. Nah, jadi di sini kenapa saya pakai Samsung J5 Pro, agar hasil yang saya tampilkan kepada teman-teman itu memang natural. Jadi lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Begitu kira-kira. Oh, kalau pakai Oppo kan yang orang hitam aja jadi putih. Kan kenyataannya memang begitu. Oke teman-teman, video saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung, teman-teman bisa langsung gabung ke channel saya ini. Tinggal klik subscribe dan aktifkan juga loncengnya, agar selalu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya ini. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.